Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita membahas pengantar akuntansi dan bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan mengantarkan kalian untuk mampu memahami. Yang pertama adalah apa sih bisnis itu? Dalam mata kuliah ini, bisnis digambarkan sebagai suatu entitas yang bergerak di bidang jasa, di bidang perdagangan, di bidang manufaktur maupun e-commerce. Terus yang kedua, kalian akan mampu untuk menggambarkan peran akuntansi dalam bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis itu adalah untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga adalah ketika berbisnis, suatu perusahaan itu harus menjalankan etika bisnis yang baik. Yang keempat, menggambarkan profesi akuntansi, yaitu profesi akuntansi sebagai auditor, eksternal sebagai auditor, internal sebagai auditor, pemerintahan maupun sebagai auditor di perpajakan. Terus kalian juga harus mampu menggambarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Indonesia ada PSAK dan ISAK. Yang keenam, menerapkan persamaan akuntansi dan untuk menentukan setiap unsur dari persamaan tersebut. Persamaan akuntansi itu adalah rumusnya harta sama dengan kewajiban dan ekuitas. Unsur dalam harta itu terdiri aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kalau unsur dalam kewajiban itu ada utang lancar sama utang jangka panjang. Kalau unsur dalam ekuitas itu ada saham dan laba ditahan. Yang ketujuh, kalian harus mampu menjelaskan transaksi-transaksi bisnis yang dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Ya, contohnya adalah A mendirikan perusahaan bernama Net dan A menyetor modal ke perusahaan itu sebesar 100 juta, misalnya gitu. Sehingga dalam perusahaan Net itu dicatat harta bertambah untuk K 100 juta, modal juga bertambah 100 juta. Artinya sisi kiri itu sama dengan sisi debit atau harta yang sisi debit harus sama dengan modal yang sisi kredit. Menggambarkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4, yaitu laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus gas. Juga harus mampu menggunakan rasio. Di antaranya contohnya adalah utang terhadap ekuitas. Hasil dari rasio ini akan menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Demikian pembahasan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.